Salam, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam menyambut bulan keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, saudara, di bulan Oktober 2022 ini, saya ingin mengajak kita untuk mengevaluasi akan kehidupan pernikahan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam saya melayani pasutri-pasutri maupun mereka yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, saudara, saya menemukan ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri dengan baik di dalam memasuki kehidupan bahtera rumah tangga. Kebanyakan saudara, mereka yang akan menikah, mereka lebih berfokus untuk mempersiapkan weddingnya, pesta pernikahannya, ketimbang mempersiapkan marriage atau kehidupan pernikahan itu sendiri. Tentu saudara, tidak ada yang salah kita mempersiapkan diri untuk pesta pernikahan. Kita tidak ingin juga pesta pernikahan atau wedding kita itu sepertinya tidak dipersiapkan atau berjalan amburadul, saudara. Tetapi keliru sekali jika kita hanya berfokus mengerahkan, mengeluarkan seluruh energi kita hanya untuk wedding pernikahan, hanya untuk pesta pernikahan. Dan kita lupa bahwa pesta pernikahan atau wedding itu mungkin hanya berlangsung 1 atau 2 hari, saudara. Yang paling penting adalah marriage itu sendiri, kehidupan pernikahan itu sendiri, yang jauh lebih panjang yang akan kita jalani. Dan kehidupan pernikahan yang kita jalani itu menentukan apakah pernikahan yang kita jalani itu sesuatu pernikahan yang sehat atau tidak, sebuah pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita saudara untuk sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Dikatakan seperti ini: sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara, salah satu tujuan dari pernikahan Kristen adalah kedua pribadi, pria dan wanita yang disatukan di dalam pernikahan kudus ini, keduanya menjadi satu daging atau one flesh. Istilah keduanya menjadi satu daging, saudara, bukan berarti pria dan wanita yang berbeda cara berpikirnya, berbeda cara memandang sesuatu, lalu mereka itu seolah-olah disatukan menjadi satu pribadi yang harus sama di dalam semua hal. Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi yang dimaksudkan kedua pribadi ini menjadi satu daging atau one flesh di dalam bagian ini adalah, yaitu ketika mereka sudah menikah, saudara, seharusnya terjadi kesatuan dan keintiman di dalam seluruh aspek kehidupan dari suami istri. Baik itu kesatuan di dalam hal keuangan, kesatuan secara fisik, kesatuan di dalam nilai-nilai cara pandang terhadap kehidupan, kesatuan di dalam nilai-nilai rohani, dan kesatuan di dalam hal cara mendidik anak. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita bisa melihat atau pernah menemukan, saudara, ada istri misalnya tinggal di Solo, lalu suami kita, saudara, kerja di Singapura. Ya mungkin mereka itu punya penghasilan yang oke, punya pekerjaan yang bagus, saudara, di Singapura. Tetapi apakah itu sebuah pernikahan yang sehat? Istri bertahun-tahun, saudara, ditinggalkan. Ya suami mungkin setahun beberapa kali baru pulang ke Solo. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan dengan baik-baik. Karena sebenarnya jika hal ini terjadi terus-menerus, maka kita mengabaikan salah satu tujuan daripada pernikahan, yaitu keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang saudara memutuskan untuk menikah, maka salah satunya, saudara, kita ingin yang namanya menikah itu kita hidup bersama-sama, bukan hidup secara terpisah. Nah, kalau istri saudara ada di Solo, suami ada di Singapura, bagaimana keintiman itu bisa terwujud dengan baik?
interaksi tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Sekalipun mungkin kita bisa video call, sekalipun mungkin ada sarana-sarana kita berkomunikasi, saudara, tetapi kehadiran secara fisik, secara bersama-sama itu tidak bisa terwujud dengan baik jika suami dan istri terpisah pada jarak yang jauh dan pada jarak waktu yang lama, sehingga mereka tidak bisa mewujudkan kehidupan dan keintiman dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi satu daging atau one flesh juga, saudara, maka suami dan istri ketika mereka menikah, mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka berjalan bersama-sama. Bagaimana, saudara, mereka menggunakan keuangan, bagaimana mereka mendidik anak yang Tuhan percayakan. Ini adalah sebuah proses penyatuan yang seharusnya terjadi terus-menerus di dalam hidup pernikahan. Kadang-kadang, saudara, suami dan istri tidak menyatu di dalam hal menggunakan keuangan. Ada keuangan atau hal-hal yang dipakai oleh suami atau istri tidak diberitahukan kepada istri atau tidak diberitahukan kepada suami. Kalau ditanya kenapa hal ini tidak disampaikan, penggunaan keuangan yang cukup besar ini kepada pasangan. Iya, Pak, kalau saya sampaikan nanti istri saya ngamuk, Pak. Kalau saya sampaikan ya suami saya pasti tidak setuju, Pak. Nah, akhirnya saya keluarkan saja nih uangnya, Pak. Padahal kan nih uang untuk membantu orang tua. Saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang perlu dibicarakan. Hal-hal seperti ini, masalah-masalah seperti ini menunjukkan bahwa kita belum one flesh, belum menjadi satu daging di dalam hal masalah keuangan dan nilai-nilai hidup yang kita pegang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, saudara, kita tidak dapat memilih di dalam keluarga seperti apa kita dilahirkan. Tetapi ketika kita membentuk sebuah keluarga, kita bisa memilih keluarga seperti apa yang ingin kita bentuk. Kita tidak bisa memilih kita lahir sebagai suku apa. Kita tidak bisa memilih, saudara, kita lahir di dalam keluarga kaya atau miskin. Kita tidak bisa memilih orang tua seperti apa atau anak seperti apa yang akan kita punya. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan kehidupan keluarga di dalam hidup kita, ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil dan kita buat. Apakah kita memutuskan untuk memilih kehidupan keluarga yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, ataukah kita menjalani hidup keluarga berdasarkan selera kita sendiri, berdasarkan keinginan dan standar-standar dunia yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita bersama-sama, termasuk saya, untuk menata kembali, untuk mentransformasi kembali di dalam anugerah Tuhan kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.